Oke, pada kali ini aku akan membahas terkait substitusi nukleofilik, yang dimana substitusi nukleofilik ini ada di materi kimia organik 1 dan kimia organik fisik. Bedanya adalah dimana bahwa ketika kita ingin membahas terkait kimia organik biasa, kita cuma perlu tahu bagaimana mekanisme reaksinya, bagaimana produk yang terbentuk. Tetapi kalau kita melihat pada tinjauan KOF, itu kita juga menghitung berapa energi yang terbentuk, menghitung bagaimana laju reaksinya, menghitung bagaimana diagram tahapnya itu seperti apa kok bisa langsung jadi produknya seperti itu, dan juga memperkirakan produk yang terbentuk seperti apa. Oke. Jadi bagi pendahuluan dulu ya, yang dimana reaksi SN2 adalah reaksi substitusi nukleofilik orde 2. Kenapa dia disebut orde 2? Karena laju reaksinya tuh dipengaruhi oleh dua faktor, yang dimana konsentrasi substrat sama reaksinya atau suatu nukleofiliknya gitu. Dan dia terjadi secara serempak langsung gitu. Nah, reaksi ini dia tuh lebih menyukai substrat yang punya rintangan sterik rendah, atau strukturnya itu kayak struktur primer gitu. Primer, sekunder itu SN2 suka biasanya. Nah, kalau struktur tersier lebih dia condong ke SN1 ya, karena dia lebih steriknya kuat gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, contoh reaksinya. Ya, contoh reaksinya kayak gini. Aku punya suatu alkil halida, ya. Ini adalah suatu alkil halida. Aku tambahkan suatu nukleofil yang kuat, CN-. Tahapnya adalah bahwa negatif itu pasti menyerang sisi positif, ya kan? Itu pasti. Di sini kita lihat sisi positif itu yang mana. Nah, caranya adalah, cara gampangannya, sisi positif yang akan diserang adalah yang paling dekat dengan gugus pergi. Cl adalah living group, ya kan? Gugus pergi yang baik. Sehingga kita akan menyerang sisi karbon sebelah sini, ya kan? Kita akan menyerang karena dia paling dekat sama gugus pergi. Kita akan nyerang, set, ini langsung lepas pergi karena C adalah living group yang baik, membentuk suatu ini, sehingga laju reaksinya itu bergantung pada konsentrasi substrat, ya, konsentrasi substrat sama nukleofilnya. Jadi bisa aku gambar bahwa V sama dengan K dikalikan ini Cl sama Cn- gitu ya. Makanya kita sebut dia adalah orde 2. Nah, orde 2 adalah SN2. Jadi 2 ini diambil dari karena dia ordenya 2 gitu. Ia dipengaruhi konsentrasi substrat sama nukleofilnya. Lalu bagaimana sih bentuk dari diagramnya, diagram tahapannya? Oke. Jadi diagram tahapannya itu kayak gini. Di sini ada energi A. Terus di sini itu koordinat reaksi. Apa sih yang disebut koordinat reaksi? Nah, koordinat reaksi adalah waktu di mana suatu reaksi itu berjalan gitu. Jadi waktu jalannya reaksi. Oke. Nah, pada SN2 karena dia reaksinya langsung terjadi, sehingga puncaknya cuma satu doang, ya. Puncaknya cuma satu doang. Puncaknya cuma satu doang. Oke. Pada sisi yang pertama di sini, sisi yang ini, ya, sisi yang ini, dia ada apa aja, diisi apa aja? Ya, yang pastinya adalah ketika apa itu tadi? Misal kita buat ini tadi aja ya. Ini sama ini ya, plus nukleofilnya Cn-. Atau misal kita mau tulis rumusnya Rl plus Nu pada posisi yang di bawah. Oke. Lalu dia mengarah ke pembentukan langsung masuk, berarti perlu energi yang lebih besar, ya kan? Energi yang lebih besar berarti dipengaruhi juga energi yang lebih besar membentuk apa? Ya tadi
bentuk ini ya. Nah, Cn sama Cl. Oke. Kan gitu. Nah, lalu dilepaskan dia. Dia dilepaskan. Berarti Cl-nya lepas, Cl-nya pergi. Tahap ketiga. Ini masuk. Plus Cl min. Nah, jadi yang pertama adalah tahap endotermik. Ya, dia perlu energi yang besar untuk membentuk sesuatu yang dimana Cl-nya berikatan, Cl-nya masih berikatan, lalu dia akan melepaskan energinya turun sehingga si alkyl tadi udah berikat dengan Cn dan Cl-nya udah pergi gitu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa laju reaksinya itu bergantung pada keadaan pertama ini kan, saat dia mau menuju dan saat dia sudah menjadi produknya gitu. Jadi dia bergantung pada ini sama ininya gitu. Itu disebut order 2 gitu. Dan SN2 ini dia termasuk reaksi yang stereo spesifik gitu ya. Ya, stereo spesifik. Dia akan memilih nanti yang lebih spesifik gitu. Nah, terus ke nukleofilitas. Jadi kekuatan nukleofil itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Muatan, misal bentuk anion atau basa konjugasinya itu suatu nukleofil yang lebih kuat dari asam konjugasinya. Ini disebabkan oleh kerapatan elektron yang akan lebih tinggi. Terus ukurannya juga pengaruh. Makin kecil ukuran nukleofil maka akan semakin mudah dia bertumbukan dengan elektrofil gitu. Terus kalau elektronegativitas itu nukleofil yang dia jadi pendonor pasangan elektron, dia itu adalah nukleofil yang kuat sehingga dia punya keelektronegatifan yang lebih rendah gitu. Oke. Contoh-contoh nukleofil yang kuat, misal Cn itu nukleofil yang kuat, OH- itu nukleofil yang kuat, terus kayak gini ya, terus SH- dia itu nukleofil yang kuat, SR- itu nukleofil yang kuat. Jadi ini adalah nukleofil yang kuat gitu. SCH3- juga bisa sih. Ini sedang sih, lebih ke arah sedangnya gitu. Nah, karena si substitusi nukleofil 2 ini enggak terbentuk karbokation, sehingga dia akan langsung menyerang dari belakang, membelakangi gugus pergi. Oleh karena itu serangannya itu pada konfigurasi atom C yang kiral, dia akan mengalami suatu inversi. Inversi itu adalah perubahan, dimana awalnya dia itu konformasinya enggak itu, dia jadi konformasi yang lain gitu. Misal aku punya suatu contoh ya aja ya. C ini ada H, terus di sini etil ya, misal C2H5, terus ini aku punya CH3, di sini aku pakai Br. Nah, oke. Aku tambahin suatu nukleofil yang kuat, misal Cn. Oke. Ini dia akan menyerang kan sisi belakang kan. Set.
Awalnya dia adalah konfigurasi absolute R kan, awalnya R. Terus dia akan menjadi langsung bentuk ininya dulu, kompleks teraktivasinya dulu ya. C CN BR, sini ada H, C2H5, CH3. Kompleks teraktivasinya membentuk konfigurasi yang lain atau lawannya R adalah S. Nah, jadi inversi adalah perubahan konfigurasi yang awalnya R jadi S gitu. Oke. Nah, SN2 juga dapat berlangsung pada pelarut yang aprotis, pelarut dengan atom O dan N, namun tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen. Itu. Misal DMF, DMSO, aseton. Nah, ini biasanya dia tuh ada pada reaksi SN2. Jadi kalau misal bawahnya udah kayak ini, oh pasti SN2 kebanyakan ya. Ada beberapa jenis reaksi yang dimana halogen juga bisa berperan sebagai nukleofil. Contohnya reaksi Fink-Kelstein gitu ya. Jadi ada reaksi Fink-Kelstein yang dimana adanya pertukaran halogen pada alkil halida. Biasanya itu iodida gantiin klorida sama Br dan akan membentuk suatu reaksi kesetimbangan gitu. Oke. Terus karena dia ada SN2 ya, berarti dia akan mengalami inversi gitu. Pasti inversi. Misal contohnya kayak gimana? BR misal tambah NaI, ya akan jadi kasih aseton ya. Ya akan jadi I plus NaBr gitu. Oke. Terus banyak sebenarnya ada reaksi Williamson juga ya, ether Williamson. Tuh juga ada reaksi Gabriel. Ya, Gabriel tuh gini, dia secara sederhana aja. Ini basah, jadi RNH2 plus CO2 min sama CO2 min. Williamson juga tadi ada ya, Williamson ya. Itu adalah reaksi SN2. Oke.